Assalamualaikum semuanya. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Nah, share kegiatan hari ini. Nah, dalam video kali ini alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk diberi pesanan tetangga ya teman-teman. Kali ini bolu gulung tapi untuk isian snack, jadi prosesnya itu agak lebih lama, soalnya ada proses pemotongan dan juga pengepakan ya teman-teman. Yang pertama kali saya lakukan yaitu saya nimbang bahan-bahannya ya teman-teman. Oh ya, untuk bahan sudah saya pernah share di video selanjutnya ya teman-teman. Untuk teman-teman yang baru menonton bisa cek lagi video sebelumnya dalam pembuatan bolu gulung yang pertama ya teman-teman. Oh ya, karena di sini pesanannya tidak banyak, jadinya di sini saya cuma pakai apa ya teman-teman, tidak pakai mixer yang besar ya teman-teman. Setelah proses penimbangan bahan selesai, langkah selanjutnya yaitu kita ke proses pencairan margarin ya teman-teman. Untuk pencairannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman, jangan sampai mendidih, cukup mencair saja. Terus kita matikan api kompornya ya teman-teman. Nah, setelah itu kita pecahkan atau pecahin telur sesuai kebutuhan. Oh ya, ini sekali mixer saya langsung 5 resep ya teman-teman, atau langsung 5 loyang ya teman-teman. Jadinya lumayan agak banyak. Setelah itu kita mixer sampai putih kental berjejak ya teman-teman. Untuk waktunya tergantung bahan yang digunakan ya teman-teman. Biasanya itu saya sekitar kurang lebih 5 menitan. Setelah itu kita masukkan margarin yang sudah kita cairkan dalam keadaan hangat-hangat kuku ya teman-teman. Atau kalau mau dalam keadaan dingin juga boleh. Setelah margarin masuk, kita mixer kembali dengan speed paling rendah sampai tercampur ya teman-teman. Setelah margarin tercampur, matikan mixer ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya ambil sebagian adonan, kemudian beri pewarna atau pasta ya teman-teman. Di sini saya gunakan kebetulan pasta pandan ya teman-teman. Oh ya, untuk adonan yang ini itu sekitar 200 gram ya teman-teman. Kita aduk sampai tercampur rata. Nah, setelah adonan siap, kita masukkan ke dalam loyang ya teman-teman. Terlebih dahulu kita masukkan adonan yang berwarna atau yang diberi pasta tadi. Oh ya, karena ini jadi 5 loyang, jadinya yang adonan atau pandan itu kurang lebih 40 gram ya teman-teman. Kemudian kita tambahin dengan adonan berwarna putih ya teman-teman. Oh ya, untuk berat di sini biasanya itu sekitar 280-an sampai
300 ya teman-teman. Setelah itu kita ratakan. Oh ya, untuk teman-teman sebanyak atau sedikit apapun pesanan Anda, usahakan ditimbang ya teman-teman, biar cake-nya itu beratnya itu sama ya teman-teman. Jangan main asal kira-kira atau asal ya teman-teman. Ya, mungkin itu sedikit trik atau apa ya? Ya, sedikit trik dari saya ya teman-teman. Itu walaupun 1-2 ya minimal 2 pesanan itu kita harus timbang ya teman-teman adonannya. Nah, setelah selesai nimbang ke loyang, kita masukkan adonan ke dalam oven ya teman-teman. Sebelumnya oven sudah saya panaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Oh ya, untuk api di sini saya langsung gunakan api atas bawah untuk suhu sekitar 180 derajat ya teman-teman. Setelah sekitar 15 menit di rak bawah, kita naikkan untuk pengeringan kulit ya teman-teman. Oh ya, untuk proses pengeringan kulit itu kurang lebih sekitar 5 menitan, tergantung suhu juga ya teman-teman. Nah, setelah kulit kering, kita keluarkan dari oven ya teman-teman. Hati-hati, soalnya ini dalam kondisi panas ya teman-teman. Kalian juga harus safety. Setelah bolu keluar dari oven, kemudian kita proses penggulungan ya teman-teman. Terlebih dahulu keluarkan dari cetakan atau loyang. Setelah itu olesi atau beri selai atau isian sesuai selera ya teman-teman. Di sini saya gunakan selai nanas yang serat ya teman-teman. Bisa juga dengan selai yang stroberi atau sesuai selera. Setelah selainya rata, terus langkah selanjutnya kita gulung. Yang pertama, lipatan pertama kita agak tekan, kemudian langsung kita gulung dengan PD ya teman-teman, jangan ragu-ragu. Setelah itu kita set atau kita apa ya teman, ya kayak di video ya teman-teman. Nah, hasilnya jadinya seperti ini ya teman-teman. Kalau kurang set, kita ulangi lagi. Setelah itu kita taruh di tempat yang tersendiri. Lakukan tahap ini sampai selesai ya teman-teman. Oh ya, untuk teman-teman, untuk khususnya area Jogja yang mau order bisa langsung atau tanya-tanya dulu, boleh buat hajatan atau acara lain. Untuk cake lainnya juga ada ya teman-teman. Untuk akses bisa langsung hubungi atau DM ke IG omercake91 ya teman-teman. Itu yang megang akun itu saya sendiri, dan saya cuma punya satu akun itu ya teman-teman. Oh ya, untuk bagian yang ada adonan pasta itu yang di tengah ya teman-teman, jadinya yang digulung pertama kali. Setelah semua bolu gulung selesai digulung dan sudah dalam keadaan dingin, langkah selanjutnya kita potong sesuai selera ya teman-teman. Untuk bagian tepi kita rapikan terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah kita rapikan untuk bagian tepi, kita potong menjadi 2 bagian terlebih dahulu yang sama. Nah, setelah itu kita bagi lagi menjadi 5 iris ya satu bagiannya. Jadinya untuk kalau saya produk saya sendiri itu satu gulungnya itu jadi 10 potong ya teman-teman. Kalau dijadikan 11 itu kayaknya terlalu tipis, jadinya itu kalau untuk snack itu kalau kasarannya itu kurang wangun atau enggak
nggak pantas lah teman-teman. Jarinya itu satu gulung saya jadikan 10 gulung ya teman-teman. 10 potong maksud saya. Untuk pemotongan lakukan dengan hati-hati ya teman-teman. Nah, cake-nya jadinya seperti ini ya teman-teman. Untuk warna hijaunya itu ada di tengah ya teman-teman. Gunakan pisau yang tajam ya teman-teman, biar potongannya itu rapi, tidak amburadul lah atau tidak kasar lah teman-teman, kasarannya itu. Setelah proses pemotongan selesai, langkah selanjutnya yaitu kita packing ya teman-teman. Saya gunakan plastik OPP ukuran 7x18 kalau nggak salah. Untuk proses pengepakannya kurang lebih seperti dalam video ya teman-teman. Lakukan proses ini sampai selesai ya teman-teman. Saya lanjutin pengepakan bolu gulung sampai selesai dulu ya teman-teman. Untuk hasil bolu gulung untuk si isian snacknya seperti ini ya teman-teman. Demikian vlogku kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.